Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita, memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi, menerima ibadah kita, memudahkan kita dalam ibadah-ibadah yang lain pada hari-hari yang selanjutnya. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah terbaik kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dan mudah-mudahan salawat serta salam juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak perjalanan kehidupannya, contoh-contoh darinya dalam beragama ini, dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau, memberikan pahala jariah kepada beliau yang telah mengarang kitab ini, yang telah dipelajari oleh berjuta-juta manusia. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat dari kitab ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fasal yang telah menjelaskan, atau fasal yang menjelaskan tentang al-jiddi, kesungguhan, al-muwadhabah, ketekunan, al-himmah, keinginan yang sangat kuat. Thumma la budda minal jiddi. Kemudian harus bersungguh-sungguh. Wal muwadhabati, dan tekun. Wal mulazamati, dan bermulazamah, belajar bertatap muka langsung, bertemu dengan seorang guru, itu al mulazamah. Li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. Jadi bagi seorang penuntut ilmu, apa yang harus dilakukan? Di sini dijelaskan bahwasanya dia harus bersungguh-sungguh, tekun, dan bermulazamah kepada gurunya. Menuntut ilmu langsung ketemu dengan gurunya. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'an. Dan di dalamnya ini, atau di Al-Qur'an, sudah ada isyarat tentang al-jiddi ini, tentang kesungguhan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah, peganglah kitab ini dengan kuat, dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi mempelajari agama itu perlu dengan kesungguhan. Wa qauluhu ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam pelajari agama ini, atau bersungguh-sungguh dalam agama ini, tentu lanahdiyannahum, pakai lam taukid dan pakai nun taukid taqilah, itu menunjukkan bahwasanya benar-benar, sungguh benar-benar kami akan memberikan kepada mereka jalan-jalan dalam mempelajari agama ini, sehingga mereka akan memahami agama ini dengan baik dan benar. Qila bijaddin la bijuhdi kulli mujdin. Fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Fakam min abdin yaqumu maqama hurrin, wa kam hurrin yaqumu maqama abdin.
bijaddin, dengan karunia Allah, dengan keluhuran Allah, dengan kemuliaan Allah lah. La bijuhdi kulli mujdin, bukan dengan kesungguhan orang yang mulia, atau bukan dengan kesungguhan setiap kemuliaan. Jadi setiap kemuliaan, setiap kesuksesan, setiap keberhasilan itu bukan karena kesungguhan orang yang sungguh-sungguh dalam mencari kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan itu. Namun benar-benar karena keluhuran karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan, kesuksesan. Oleh karena itu perlu kita yakini bahwasanya apa yang kita dapatkan sampai saat ini benar-benar karena karunia kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun ketika dikatakan untuk menunaikan zakat atau membayar zakat harta-hartanya itu. Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin 'indi." Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua, kata Qarun, ala ilmin indi, dengan sebab ilmu yang aku kuasai, dengan sebab kepandaian yang aku miliki, sehingga aku bisa bekerja seperti ini, bisa bekerja seperti ini, sehingga aku bisa memiliki harta ini semuanya. Tentu tidak, kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak meridhoi, tentu tidak akan mendapatkan hal yang seperti itu. Fahal jaddun bila jaddin bimujdi, maka apakah kemuliaan itu tanpa kesungguhan juga akan bisa terwujud? Maka tentu tidak. Bahasanya kemuliaan juga harus diperoleh, diusahakan dengan sungguh-sungguh, yang benar-benar sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dua hal ini merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita mengharapkan kemuliaan atau tidak mungkin kita mengharapkan kesuksesan, keberhasilan tanpa kesungguhan, hanya berharap, yakin saja bahwasanya Allah itu yang memberikan kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan. Namun kita hanya berdiam diri di rumah, malas-malasan. Tentu Allah tidak akan memberikan keberhasilan, kesuksesan itu. Namun ketika kita bersungguh-sungguh kemudian meniadakan keyakinan bahwasanya itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi juga tidak akan terwujud kesuksesan itu. Kalaupun terwujud kesuksesan itu, maka hanya kesuksesan di dunia saja. Bisa jadi Allah murka, tapi di dunia memang sepertinya menjadi sukses. Maka oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh dengan penuh keyakinan bahasanya semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan ikhtiar, usaha yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu ala syakilatikum. Jadi udah beramalah saja. Jadi, usaha saja, insya Allah Allah yang akan tahu bagaimana usahamu, dan Allah tahu bagaimana Allah membalas hamba-hambanya yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Fakam min 'abdin yaqumu maqama hurrin wa kam min hurrin yaqumu maqama 'abdin. Berapa banyak seorang hamba budak yang bisa menjadi orang yang merdeka, dan berapa orang yang merdeka bisa menjadi seorang budak. Jadi maksudnya hamba yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bebas gitu ya. Ketika menjalani kewajiban, dia juga benar-benar bukan karena tuannya, tapi karena memang dia tahu bahasanya ini adalah kewajibanku, karena engkau telah mewajibkan kepada diriku bahasanya aku seorang budak, aku harus taat kepada tuanku. Dan dia menjalankan ketaatan yang diperintahkan oleh tuannya itu benar-benar karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berpikir bebas gitu. Kemudian berapa banyak orang yang sebetulnya dia merdeka, tapi secara pemikiran dia adalah seorang budak, tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja sebagaimana seorang yang merdeka. Semuanya harus diatur seperti ini. Atau maksudnya adalah ada dulu seorang budak, ketika dia paham kepada agama ini, paham tentang ilmu ini, maka dia benar-benar menjadi seorang yang merdeka, bahkan
dihargai di kalangan para sahabat. Ada sebuah cerita seorang sahabat yang mulia, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu dan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ketika menjelang akhir hayat Panglima Islam Saifullah al-Maslul Khalid ibn Walid, ketika beliau sepuh kemudian dia gerah sakit, dia menjelang wafatnya, ia dikunjungi oleh Bilal ibn Rabah. Maka Khalid bin Walid amat sangat senang sekali karena dikunjungi oleh orang yang sangat soleh, orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW, oleh orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semenjak hidupnya sandalnya sudah terdengar ya di surga sana. Kemudian Khalid bin Walid ini karena rasa hormatnya kepada Bilal bin Rabah, karena kedekatannya kepada Rasulullah, dia curhat gitu ya. Wahai Bilal, tahukah engkau mengapa Allah ini menakdirkan diriku wafat di atas tempat tidur sebagaimana manusia-manusia yang lain, gitu ya, yang matinya juga di tempat tidur, padahal engkau tahu aku ini adalah seorang panglima perang yang mungkin jarang bertemu Rasulullah SAW karena kesibukanku memimpin pasukan. Maka dengan bijaksana, dengan lemah lembut, Bilal menjawab pertanyaan Khalid ibn Walid ini, bahwasanya karena pendalaman agama Bilal ini ya, dari sabda-sabda Rasulullah SAW, dia sangat paham menghayati ya, sabda-sabda Rasulullah SAW. Jawabannya beliau adalah kurang lebih begini: engkau ini kan disebutkan oleh Rasulullah SAW atau disebutkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus untuk musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana mungkin ketika engkau akan mati di medan perang? Kalau engkau mati di pedangnya orang-orang kafir, berarti pedang Allah bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Maka pantas engkau matinya akan seperti ini. Tidak mungkin engkau mati di medan perang. Tidak mungkin engkau akan mati dalam hunusan pedang orang-orang kafir itu. Engkau adalah pedang Allah, maka engkau akan mati seperti ini. Tidak mungkin engkau akan dikalahkan oleh orang-orang kafir, karena engkau pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendengar jawaban itu, legalah hati Khalid ibn Walid ya. Pertanyaan yang selama ini mungkin mengganjal hatinya, gitu ya. Tentu seorang yang panglima, yang memang jiwanya itu jiwa panglima, muqatil fi sabilillah, orang yang suka berperang di jalan Allah, tentu dia berharap matinya adalah menjadi orang yang syahid di medan perang, gitu ya. Tapi tidak bagi Khalid bin Walid, walaupun matinya di pembaringan, namun dia adalah tetap syahid fi sabilillah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai Khalid bin Walid dan Bilal bin Rabah. Itu contoh seorang budak yang menjadi mulia di hadapan orang-orang yang mulia juga. Wa qila man talaba syai'an wajada. Man talaba syai'an, barang siapa mencari sesuatu, menginginkan sesuatu, wajada, dan dia bersungguh-sungguh mencarinya itu, wajada, tentu dia akan mendapatkan sesuatu itu. Wa man qara'al baba, dan barang siapa mengetuk pintu, walajja, dan terus mengetuk pintu, walajja, tentu dia nanti akan masuk juga. Karena orang yang punya mungkin kasihan juga, atau mungkin tahu betapa pentingnya hajat atau keperluan orang yang mengetuk pintu itu. Wa qila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ada orang yang mengatakan juga bahasanya seberapa besar kesusahanmu itu, tanalu ma tatamanna, engkau akan mendapatkan apa yang engkau cita-citakan, apa yang engkau harapkan. Jadi usaha atau keberhasilan itu berbanding lurus dengan usaha. Jadi kesengsaraan, kesusahan, kecapean, kemudian
berat dalam mengerjakan sesuatu itu berbanding lurus dengan usaha, dengan keberhasilan, atau keberhasilan berbanding lurus dengan usahanya itu. Maka sebesar apa kesusahan yang kita dapatkan ketika kita menjalani prosesnya itu, maka sebesar itu pula nanti insya Allah yang akan kita dapatkan. Waqila, dikatakan juga, yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddin salasatun. 3 kelompok orang yang membutuhkan kesungguhan dalam belajar dan memahami agama ini, dalam ta'allum dan tafaqquh fid din. Yang pertama, al-muta'allim, seorang yang sedang menuntut ilmu. Ini perlu kesungguhan yang sangat-sangat ekstra, sangat-sangat besar, kesungguhan yang sangat-sangat keras ketika belajar, agar ilmu-ilmu yang pelajari itu benar-benar ia pahami. Karena kalau belajar hanya belajar saja, kemudian pemahamannya setengah-setengah atau bahkan mungkin tidak paham, maka ketika dia memaksakan untuk mengajar dan ia tidak paham, bukan pemahaman yang akan bisa dipahami oleh muridnya, tapi akan kesesatan yang bisa jadi akan diajarkannya itu, karena pemahamannya salah, gitu ya. Kemudian wal ustad, yang kedua adalah seorang guru. Seorang guru itu juga harus bersungguh-sungguh, gitu ya, dalam belajar dan tafaqquh fiddin. Kenapa? Karena dia ada sebagai pengajar, gitu ya. Tadi orang belajar tujuannya kan untuk mengajar. Nah, ini sudah jadi pengajar. Maka seorang pengajar itu harus bersungguh-sungguh, gitu ya, dalam mempelajari sesuatu yang mau diajarkan itu. Jangan sampai pemahamannya salah sehingga muridnya pun akan salah, gitu ya. Sehingga bukannya menyelamatkan, memberikan jalan yang benar, menunjuki jalan yang benar, malah menunjuki jalan yang berlawanan, gitu ya. Wal ab in kana fil ahya, dan seorang bapak di sini ya, ketika dia di sebuah desa, gitu ya, nggak perlu kesungguhan, gitu ya, dalam belajar nanti untuk mendidik anak-anaknya, sehingga keluarganya, anak-anaknya, keturunannya tidak jauh dari agama ini. Atau paling tidak bagaimana ia mengajarkan ilmu-ilmu bagaimana menapaki kehidupan dunia ini, lebih-lebih dalam agama, ya. Maka seorang bapak harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu-ilmu bertafaqquh fiddin, untuk mendidik keluarganya, istri dan anak-anak serta keturunannya. Ansyadani Syekhul Imamul Ajalu Al-Ustadzu Sadiduddin Asy-Syirazi. Asy-Syekh Al-Imam Al-Ajal yang mulia Al-Ustadz, seorang Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi, telah membacakan syair kepadaku, li Syafi'i, syairnya milik Imam Syafi'i rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'. Al-jiddu yudni, sesungguhnya kesungguhan itu, yudni akan bisa mendekatkan, kulla amrin syasi', segala sesuatu yang tadinya jauh. Maksudnya yang jauh jadi dekat, atau maksudnya yang tadinya enggak jelas jadi jelas. Ini maksudnya. Contoh, suatu yang enggak jelas itu kan dalam gambaran kita itu jauh sekali ya. Contohnya orang yang belum paham tentang konsep perkalian, konsep penjumlahan, konsep pengurahan, konsep pembagian, itu gambarannya enggak jelas atau bahkan mungkin jauh, tidak bisa dibayangkan, gitu ya. Itu karena saking jauhnya tidak bisa dibayangkan. Seperti orang melihat dari kejauhan, kayak apa bentuknya, hanya hitam kelip-kelip, hitam titik, kemudian bentuknya kayak apa, wujudnya kayak apa, permukaannya kayak apa, itu kan tidak jelas. Namun dengan kesungguhan, sehingga dengan kesungguhan itu dia faham, maka setelah faham, maka gambarannya akan sangat-sangat jelas di depan benak kita atau di mata kita, itu akan sangat-sangat jelas. Maka seperti dekat sekali, gitu ya, gambaran konsepnya juga begitu. Maka ilmu itu begitu, ketika dia belum paham rasanya jauh sekali, tapi ketika dia sudah paham itu seperti di depan mata. Nah, contohnya hafalan, gitu ya. Hafalan itu kalau belum hafal benar itu rasanya jauh sekali, tapi kalau sudah hafal, sudah saking seringnya diulang,
Maka seperti kita membaca Al-Quran itu, ketika kita baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Jadi kalau hafalannya sudah sangat-sangat lengket, sangat-sangat paham, itu seperti kita membaca mushaf dia, jadi di depan kita, di angan-angan kita sebagaimana lembaran surat An-Naba, letaknya tahu ya. Itu gambaran bahasanya ilmu itu kalau sudah paham dengan kesungguhan tentunya ya, untuk memahaminya itu, maka dia akan sangat-sangat jelas dan sangat-sangat dekat di benak kita. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Dan kesungguhan itu akan bisa membuka segala sesuatu yang tertutup. Ketidakfahaman itu sebagaimana awan hitam gitu ya, sebagaimana pintu yang tertutup. Nah, setelah dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras dalam memahami ilmu itu, maka pintu-pintu itu benar-benar akan terbuka sehingga jelas apa yang ada di dalamnya. Wa haqqu khalqillahi bil hammi imru'un dhu himmatin yubla bi'aishin dayyiqin. Jadi makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak mendapatkan keprihatinan, ilhami, kesedihan, rasa sedih, rasa masaaki gitu ya. Itu imru'un dhu himmah, ada seorang yang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, keinginan yang sangat tinggi. Yubla bi'ishin dayyiq, tapi dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penghidupan yang sangat sempit, sehingga keterbatasan materi, keterbatasan rezeki, keterbatasan harta menjadi penghalang, menjadi kendala untuk merealisasikan keinginan-keinginan, cita-citanya yang sangat tinggi tersebut. Itu adalah orang yang paling berhak mendapatkan keprihatinan. Wa min ad-dalili 'ala al-qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tayyibu 'aisyil ahmaqi. Sebagai dalil atas ketentuan qada Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bu'sul labib. Bu'su itu adalah kondisi yang mengenaskan gitu ya. Kondisi dia yang sangat memprihatinkan gitu ya. Memprihatinkan untuk siapa? Orang yang labib, orang yang cerdas akalnya, cerdas perasaannya, cerdas pikirannya. Namun dia diberikan kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi ekonominya. Sehingga dengan kondisinya yang seperti itu, dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana orang-orang yang lain. Ketika belajar terbatas dari hartanya, terbatas sangune gitu ya, terbatas sarananya ya, tidak bisa membeli kitab, tidak bisa membeli buku-buku yang memang harus dibaca. Itu seperti itu adalah, tapi itu merupakan bukti bahasanya Allah SWT Maha menentukan ya. Wa tayyibu 'aishil ahmaqi. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak diberikan kecerdasan yang istimewa oleh Allah SWT, tapi dia bisa mendapatkan penghidupan yang bagus gitu ya. Mencari rezeki, mencari keduniaan itu, harta dunia sangat-sangat mudah sekali ya, diberikan kelimpahan rezeki yang sangat banyak oleh Allah SWT. Tapi dari segi kecerdasan otak, pikirannya tidak terlalu pandai atau bahkan tidak pandai, sehingga dia tidak tahu tentang misalnya masalah agama. Tapi kalau hartanya banyak ya, seperti itu. Itu adalah dalil bahasanya Allah Maha menentukan segala sesuatu yang Ia kehendakinya. Lakin man ruziqal hija hurimal ghina. Akan tetapi man ruziqal hija, barang siapa yang diberikan kecerdasan otak gitu ya, pikiran yang baik, akal yang baik, al-hija gitu ya, kejernihan pikiran gitu ya, kejernihan akal, kecerdasan yang sangat baik, hurimal ghina, maka dia akan terhalangi, tertutupi dari kekayaan. Mungkin maksudnya adalah bahasanya orang yang cerdas, orang yang sangat-sangat cerdas,
biasanya ia juga tidak terlalu memperhatikan tentang harta. Maksudnya tidak memperhatikan itu enggak terlalu dipikir gitu ya. Tidak fokus untuk mencari dari itu. Dia lebih senang, lebih nyaman tentang ilmu, keilmuan, kegiatan-kegiatan tentang keilmuan. Bukan tentang bagaimana mencari harta gitu ya. Walaupun dengan ilmunya sendiri itu harta sudah akan ada ya, akan Allah karuniakan karena ilmunya itu. Namun dia akan terhalang gitu ya dengan pikiran-pikiran yang fokus untuk mencari harta. Atau mungkin maksudnya bahwasanya memang benar-benar biasanya orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa itu biasanya kondisinya juga tidak akan terlalu banyak berkelimangan harta. Diddani yaftariqani ayyatafarruqin. Dua hal yang selalu berlawanan ya, yang selalu terpisah, tidak akan bisa bertemu, yaitu orang yang diberikan kecerdasan yang luar biasa, yang pikiran yang baik, kemudian dia tidak akan mungkin terlalu ambisi dalam mengumpulkan harta-hartanya. Pasti dia akan fokus untuk menambah ilmu-ilmu yang bisa ia kuasai dan ia pelajari. Wa anshidtu li ghairihi, dan aku dibacakan syair dari selainnya, dari selain Imam Syafi'i. Tamannaita antum siya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu funun. Syairnya, tamannaita, kau berangan-angan, antum siya faqihan, ketika sore kau bisa menjadi faqihan, orang yang faqih, orang yang faham pada agama ini, munadhiran, yang mampu berdebat, bi ghairi ana'in, dengan tanpa kesusahan, kerepotan, kepayahan, wal jununu fununu, namun ketahuilah bahwasanya gila itu bermacam-macam. Nah, ini sindiran bahwasanya ada orang yang dia sangat ingin jadi orang alim. Mungkin ingin bisa pintar baca Quran, pintar bahasa Arab, pintar matematik, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Jawa, pintar apalagi, pintar yang lain. Namun hanya sekadar keinginan saja gitu. Actionnya nggak ada gitu, hanya ingin. Kalau ditanya, mbak yuk ngaji, malu. Mbak yuk belajar, malu. Kalau mbak kuliah sana, malas. Itu bahwasanya itu hanya sekedar taman nih, angan-angan saja. Jadi dia diibaratkan di dalam syair ini adalah nanti sore gitu ya, tiba-tiba dia menjadi seorang yang faqih, membayangkan dirinya menjadi seorang faqih yang bisa berdebat kepada orang-orang yang lain dengan tanpa kesusahan. Nah, itu disebut bahasanya wal jununu fununu. Itulah kegilaan. Kegilaan itu kan macam-macam. Nah, orang yang gila ilmu, gila angan-angan, mungkin dia seperti ini ya. Dia gila kedudukan, gila menjadi seorang yang alim, tapi dia tidak mau menjalani proses-proses sebagaimana orang alim itu menjalani prosesnya sebelum ia menjadi orang alim. Nah, itu gila juga berarti dia ya, disebut gila. Ada yang gila harta, ada yang gila kedudukan, ada yang gila wanita, ada yang gila apalagi olahraga, atau gila yang gila-gila yang lain. Yang gila ini kan macam-macam. Nah, ini termasuk yang gila, disebut gila juga ini. Orang yang tidak mau bersusah payah mencari ilmu, tapi dia ingin menjadi orang yang alim. Gila juga orang seperti ini. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammuluha fal ilmu kaifa yakun. Walaysa iktisabul mal duna masyaqqah, mencari harta saja yang kelihatan cetowelo-welo. Harta itu kan cetowelo-welo ya. Uang, misalnya rumah, mobil, tanah, apalagi contohnya peralatan rumah tangga, emas. Itu kan barang yang sudah kelihatan, dengan mata itu kelihatan. Emas itu kayak apa, rumah kayak apa, nyarinya di mana, bagaimana cara mencarinya. Wah, itu langsung orang akan tahu. Itu saja membutuhkan
masyaqqah, membutuhkan kesusahan, kesungguhan yang sangat banyak. Tidak mungkin harta yang seperti itu bisa didapatkan tanpa kerja, tanpa usaha. Jadi harta yang seperti itu saja membutuhkan al-masyaqqah, membutuhkan kesusahan. Harus bersabar juga untuk memperoleh harta itu. Tidak langsung sehari 2 hari kerja sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan semuanya. Fal ilmu kaifa yakun, maka bagaimana dengan ilmu ini? Ilmu itu kan nggak kelihatan. Orang yang sudah belajar bertahun-tahun nggak akan nampak kalau dia itu berilmu atau tidak. Orang yang tidak belajar bertahun-tahun juga tidak akan nampak bodohnya dia, kecuali ketika sudah berbicara, sudah ditanya. Nah, itu baru nampak bahasanya, oh ini tidak paham ilmu ini tidak paham ilmu ini, dia belum tahu tentang ilmu ini, seperti itu. Maka itu yang akan nampak. Nah, maka ilmu yang tidak tidak kelihatan, tentu hal itu akan sangat-sangat membutuhkan kesungguhan, keseriusan, kesusahan, kepayahan di dalam mencarinya, karena ilmu itu tidak kelihatan. Digembol ramotol-motol gitu ya, seperti itu. Jadi ilmu itu kalau dikantongi sebanyak apapun yang dipunyai orang tidak akan kelihatan gitu ya. Namun begitu juga sebaliknya, orang yang tidak punya ilmu juga tidak akan kelihatan juga bahwa dia tidak punya ilmu. Kalau tampilannya seperti orang alim, ya dikirain orang alim saja gitu. Oleh karena itu ilmu sangat-sangat membutuhkan kesungguhan di dalam menggapainya. Qala Abu Thayyib Al-Mutanabbi, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina 'ala tamam. Aku tidak pernah melihat sebuah aib dari aib-aib manusia sebagaimana aibnya ya seorang yang sebetulnya mampu untuk melakukan suatu hal yang lebih sempurna lagi, tapi ia tidak mau melakukannya itu. Jadi ada orang yang sebetulnya dia mampu, secara zahir itu sebenarnya dia mampu, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang tuanya mampu ya, mendukung, tapi anaknya tidak mau sekolah. Ini adalah aib yang sebenar-benarnya aib. Gitu ya. Tapi kalau anaknya mampu gitu ya, kemudian karena kondisinya tadi buksu atau dhiq atau aisyun dhayiq tadi, kehidupan yang sempit tadi, itu kan bisa dibilang memang benar-benar bukan aib ya, karena memang kondisinya tidak mampu, sehingga dia tidak mampu untuk belajar walaupun mungkin otaknya cerdas. Tapi ini sudah punya kesempatan, orang tuanya mampu, orang tuanya mendukung, tapi ada juga kadang anak-anak orang-orang yang tidak mau gitu ya belajar, maunya bagaimana menikmati saja gitu ya harta orang tua. Nah, ini adalah aib gitu ya. Aib orang yang mampu untuk melakukan suatu hal yang mendekati kesempurnaan, namun dia tidak mau ya melakukan hal itu, sehingga yang tadinya bisa dilakukan dengan sempurna tapi akhirnya tidak bisa disempurnakan. Ini adalah aib menurut At-Thayyib Al-Mutanabbi, Abu Thayyib Al-Mutanabbi ini. Jadi menurut dia aib yang benar-benar aib itu ya kayak gitu tuh contohnya. Wala budda li talibil ilmi min sahril layali kama qala syair. Wala budda li talibil ilmi, seorang penuntut ilmu itu harus min sahril layali, harus banyak begadang ya, banyak prihatin ketika malam hari. Kama qala syair, sebagaimana seorang penyair berkata, biqadril kaddi tuktasabu al-ma'aliya. Sebagaimana atau sebanyak kesusahanmu itulah engkau akan memperoleh kemuliaan-kemuliaan itu. Wa man talabal ula sahira layali, orang yang benar-benar mencari kemuliaan itu pasti dia banyak begadang malam, banyak prihatin ketika malam hari. Taru mula'izza thumma tanamu lailan,
engkau mengharapkan kemuliaan, kemudian engkau tidur malam. Bagaimana ini? Kau mengharapkan kemuliaan, tapi sepanjang malammu hanya digunakan untuk tidur saja. Ketahuilah, ya ghusul bahra fi talabal la'ali. Orang itu menyelam dulu ke dalam lautan, ya, yang dalam itu untuk mencari mutiara itu. Tidak bisa orang duduk-duduk di tepi pantai kemudian dia mengharapkan mutiara itu terbawa oleh arus air laut, arus ombak sehingga ke tepian. Yang ke tepian itu ya paling kerikil-kerikil, pasir-pasir, bukan mutiara. Maka perlu kesungguhan untuk mencari mutiara itu, harus menyelam dulu, ya. Menyelam pun harus ada tekniknya, tidak hanya menyelam saja. Kalau tidak punya teknik persiapan, tidak akan mendapatkan mutiara itu. Kalau menyelam berapa detik, berapa menit, nggak kuat ya keluar lagi, tidak mungkin akan mendapatkan kedalaman di tempat-tempat mutiara itu terletak, begitu. Maka bagaimana engkau mencari kemuliaan sedangkan malam-malam hanya digunakan untuk tidur saja. Ulul ka'bi bil himami al-awali. Tingginya kedudukan kemuliaan itu tentu dengan cita-cita yang tinggi, dengan keinginan yang tinggi, himmah yang tinggi. Wa izzul mar'i fi sahri layali. Dan kemuliaan seseorang itu tergantung bagaimana ia menggunakan malamnya itu untuk bermunajat, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taraktun nauma rabbi fil layali. Sungguh wahai Tuhanku, aku telah meninggalkan tidurku itu di malam-malam hariku. Li ajli ridhaka, hanya untuk mendapatkan, untuk mencari ridhamu wahai ya maulal mawali, wahai maula tuannya para tuan-tuan. Wa man ramal ula min ghairi kaddin, barang siapa yang mengharapkan kemuliaan tanpa mau susah payah, tanpa mau kerepotan, tanpa mau bersungguh-sungguh bekerja keras, tentu ya adha'al umrah, dia telah menyia-nyiakan umurnya itu fi talabil mahal, karena dia hanya mencari sesuatu hal yang mustahil saja. Mengharapkan kemuliaan tanpa mau bekerja keras, hal itu adalah suatu hal yang mustahil. Selama hidupnya pasti tidak akan terrealisasi, tidak akan tercapai. Maka itu adalah membuang-buang waktu saja. Fawafiqni ila tahsili ilmi, maka berikanlah taufik kepadaku wahai Allah, ila tahsili ilmin, kepada hal yang bisa mendapatkan ilmu itu. Jadi taufik itu berbeda dengan hidayah. Kalau hidayah itu contohnya misalnya ada orang yang bertanya tentang rumah saya, nanyanya di SDIT, rumah Ustadz Adi di mana ya? Oh, rumah Ustadz Adi itu di lingkungan Mantenan, Kelurahan Purworejo. Nah, itu petunjuk hidayah. Nah, sudah sampai sini, apa yang harus dilakukan? Mananya perlu petunjuk lagi untuk sampai ke rumah saya. Apa yang dilakukan? Setelah masuk Kelurahan Mantenan, jalan aja lurus ke atas, kemudian setelah sampai musola Miftahul Jannah, nah di sebelah sananya itu ada rumah, depannya ada pohon yang tinggi. Nah, itu nanti belok kanan saja di situ. Nah, itulah rumah Ustadz Nugroho. Ketuk pintu jangan lupa, nanti ketuk pintu tanya. Nah, gitu ya. Itu namanya taufik. Jadi petunjuk setelah mendapatkan hidayah, bagaimana dia harus beraktivitas untuk menempuh apa yang mau dilakukan itu. Itu adalah yang disebut dengan at-taufiq. Gitu. Maka berikanlah taufik kepadaku untuk mendapatkan ilmu. Taufik, ya, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku pelajari, bagaimana aku belajar, bagaimana aku mencari teman, bagaimana aku mencari guru, itu agar aku mendapatkan ilmu. Nah, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia belajar ke pondok, misalnya ke pesantren, itu sebuah hidayah, sudah merupakan hidayah. Dia sampai di pesantren itu sudah merupakan hidayah. Tapi bagaimana dia belajar, beradab kepada gurunya, bagaimana proses belajarnya yang baik, bagaimana belajar yang baik, bagaimana menghafal yang baik, itu adalah sebuah taufik dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ballighni ila aqsal ma'ali, maka sampaikanlah aku wahai Allah Subhanahu wa taala ila aqsal ma'ali, kepada kedudukan yang tinggi, kemuliaan-kemuliaan yang tinggi. Qila ittakhidhil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ittakhidhil laila, jadikanlah malammu itu, atau jadikanlah malam itu jamalan, sebagai onta. Nah, karena tidak mungkin di sini ada onta gitu. Jadikanlah malammu itu sebuah kendaraan. Tudrik bihi amalan, yang dengan kendaraan itu engkau akan bisa menggapai cita-citamu. Ya. Maksudnya adalah ketika kita siang berikhtiar, ya, secara zahir di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka malam kita bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah benar-benar ridho kepada kita, sehingga siangnya pun kita beraktivitas dengan tenang, dengan hati yang lapang, dengan penuh optimisme bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Qala al-musannif, pengarang buku ini mengatakan, wa qad ittafaqa li nadhmu fi hadzal ma'na. Ya, secara makna ada sebuah syair yang sudah sesuai dengan apa yang dikatakan di atas tadi. Man syaa an yahtawiya amaluhu jumalan falyattakhidh lailahu fi darkiha jamalan. Maknanya kurang lebih, barang siapa menginginkan cita-citanya semuanya bisa tercapai, falyattakhidh lailahu, maka hendaklah ia menjadikan malamnya itu sebagai kendaraan di dalam menggapai apa yang dicita-citakan. Aqlil ta'amaka, sedikitkan makanmu itu, kai tahwa bihi sahran, agar engkau mampu untuk begadang malam. In syi'ta ya sahibi an tablughal kamala, jika engkau benar-benar ingin atau menginginkan untuk mencapai sebuah kesempurnaan atau kemuliaan. Oleh karena itu, selain usaha yang kita lakukan secara zahir, ya, secara kasat mata, maka usaha ruhiyah, usaha prihatin mendekatkan diri kepada Allah juga harus dilakukan agar semuanya seimbang, sehingga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan itu, mewujudkan cita-cita kita juga penuh keberkahan, penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wal afu minkum, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.